Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal, Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal, di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, shalom saudara. Saat-saat kita menantikan pencurahan Roh Kudus, saya percaya saat Roh Kudus turun atas kita, kita menjadi orang-orang yang baru. Bahkan kita menjadi orang-orang yang merdeka. Bapak, Ibu, Saudara yang ada, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Anggur baru, Roh Kudus tercurah. Katakan haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari sama-sama katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Siap-siap bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Hey. Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah,
Bapak Ibu yang ada di rumah, kita terus bertepuk tangan buat Tuhan, sebab Dia layak dipuji, layak disembah. Mari sekali lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan ada sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, nyata. Mari sekali lagi. Anggur baru tercurah, haleluya, dengan sukacita. Minyak baru tercurah, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. 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 Kami bersukacita karena Engkau hadir di tengah kami ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Biar kami terus masuk dalam hadirat Tuhan. Kami boleh bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Makasih ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya
kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terus bawa kami ya Tuhan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ini kerinduan hati kami ya Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari buka hati buat Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita masuk terus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari ambil waktu dengan Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan hati kami. Kami mau terus dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu
kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya. Haleluya, haleluya. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Tiara lama ya lamu, ira lama ya sanda, ira lama ya sando. Haleluya, tiara lama, ira lama ya sanda, ira lama ya sanda, ira lama ya lamu. Mari ambil waktu sembah Tuhan. Hanya Yesus yang kami sembah. Iralah basanda ya ralabo, ya ralama ya lamo. Iralah basi ya ralaba basanda ya ralaba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, your presence is heaven to me. 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 Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus,
presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Hallelujah, 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 hallelujah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ubah tempat di mana kami ada menjadi kerajaan sorga. Haleluya, haleluya. Engkau lebih besar ya Tuhan. Apapun persoalan kami, Yesus terlebih besar. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Katakan ini dengan iman, Yesus terlebih besar, Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari katakan buat Tuhan Yesus,
Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Kau lebih besar ya Tuhan. Haleluya. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Mari sekali lagi dengan iman. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, berbicara bagi kami saat ini. Oh ralabasiki, ralabasanda. Shalom jemaat Tuhan yang sangat diberkati Tuhan. Kita masih ingat akan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Lukas 24 ayat 50 sampai 52 berkata, lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Dilanjutkan dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat ia naik ke sorga. Artinya saudara, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Kenapa kedua malaikat itu secara khusus menekankan hanya orang-orang Galilea? Saya percaya tidak semua orang yang hadir pada waktu Yesus diangkat itu, terangkat ke sorga itu semua orang yang berasal dari Galilea. Tentunya ada juga orang yang berasal dari Samaria, Yudea, mungkin tempat-tempat Dekapolis yang lain-lain. Galilea, saudara, itu menggambarkan kita orang percaya Tuhan Yesus. Kata Galilea sendiri memiliki arti roda yang terus berputar. Juga berarti cincin. Sehingga saudara, artinya orang percaya yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus saat dia datang kembali itu adalah yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Jadi orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, ayo saudara, bangkit, terus menyembah Tuhan dan terus mempercayai Tuhan. Jangan pernah berhenti. Kita seharusnya semakin giat karena kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Kenapa saudara orang percaya itu sampai berhenti mengejar dan mengasihi Tuhan? Ada beberapa hal saya lihat saudara, kenapa sampai malaikat ini
berkata, "Hai Galilea," artinya jangan berhenti mengejar Tuhan. Yang pertama kita lihat itu orang yang bernama Demas. Demas ini adalah teman daripada Paulus. Ya, saudara. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dikatakan gini. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Kita terkadang lebih cinta dunia dibandingkan pikul salib dan sangkal diri. Sebagai orang Kristen sejati, jangan sampai kita meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak fokus lagi hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kita hanya fokus memikirkan kesenangan dunia ini saja. Tetapi Tuhan mau kita itu terus fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab hidup kekristenan itu adalah hidup dalam sebuah perjanjian. Ikatan janji dengan Tuhan. Saat kita memegang janji, maka saya percaya Tuhan akan menepati setiap janjinya. Bahkan dia katakan ketika kita tidak memegang janji, kita tidak setia, Tuhan Yesus itu tetap setia. Saat kita memegang perjanjian, maka Tuhan akan memberikan janjinya. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 katakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara, ada banyak orang percaya seperti Demas ini. Kenapa mereka meninggalkan dunia? Kenapa mereka meninggalkan, saudara, kesenangan sorga untuk mencari dunia? Karena pekerjaan yang pertama. Ada banyak kasus dalam kehidupan di mana orang Kristen, saudara, yang membutuhkan jabatan akhirnya menyerahkan imannya, menjual Yesus. Yang kedua, ada juga orang, saudara, karena pasangan yang tidak seimbang. Hidup orang Kristen hendak berumah tangga, rasa umur sudah tua atau sembarangan. Oh, saya bisa tarik dia kok. Tetapi kenyataannya, saudara, banyak orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan keyakinannya untuk memilih meninggalkan Tuhan Yesus karena pasangan. Yang ketiga, saudara, orang, saudara, seperti Demas ini mencintai dunia, meninggalkan Tuhan. Tak jarang beberapa orang melakukan hal ini. Apa, saudara? Melakukan itu mereka merasa kecewa atau kepahitan pada pihak gereja maupun pihak sesama atau teman segereja, saudara. Mereka kecewa, sakit hati. Sehingga yang ketiga, saudara, hati-hati dengan kepahitan. Perhatikan di sini, keselamatan itu tidak tergantung orang lain, tapi keselamatan itu adalah tanggung jawabmu secara pribadi dengan Tuhan. Jadi orang lain mau menyakiti hati kita, mau mengecewakan kita atau tidak, nggak ada alasan kita untuk meninggalkan Tuhan. Jadi meninggalkan Tuhan itu, bukan karena orang lain menghalangi kita masuk sorga atau masuk neraka, tapi kita sendiri yang memilih. Karena kita kepahitan, maka kita sendiri yang nggak masuk. Orang lain nggak akan tahu urusan saudara. Galatia pasal 5 ayat 19-21 katakan, perseteruan, percitraan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, semuanya ini akarnya adalah akar pahit, kepahitan. Jadi sekali lagi, kalau sampai kita kepahitan, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, arti yang kedua, kenapa
apa malaikat Tuhan itu berkata? Hai orang Galilea. Yang kedua, saudara, secara geografis kita melihat bahwa sungai atau danau Galilea itu juga bisa disebut laut, sudah saking besarnya. Laut Galilea itu secara geografis, ya, dataran tinggi Golan dan Gunung Hermon itu kalau cair, saudara, daripada semua salju itu mengalir akan turun ke tempat namanya Danau Galilea. Danau Galilea adalah sumber mata air bagi bangsa Israel. Dari Danau Galilea ini, Danau Galilea mengalirkan ke Sungai Yordan. Di mana kalau orang saudara sering baptisan di sana, ya. Nah, dari Sungai Yordan ini, air ini mengalir terus, saudara, sampai ke Laut Mati. Berhenti di sana. Suatu kebenaran bahwa sebagai orang percaya, saudara, kita harus menjadi seperti Danau Galilea ini. Kita, saudara, dialirkan berkat, saudara, kebaikan semua dari atas. Artinya dari Maha Tinggi, dari Tuhan turun ke dalam hidup kita menjadi berkat, diberkati. Jadi kita harus mengalirkannya seperti Danau Galilea ini. Kemana? Ke Sungai Yordan. Bahkan saudara ada sampai ke Laut Mati. Kita jangan menjadi seperti Laut Mati, hanya menampung berkat tapi tidak menjadi saluran berkat. Jadi untuk apa kita diberkati Tuhan? Kita diberkati Tuhan adalah agar kita menjadi saluran berkat. Artinya Tuhan mau berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bukan untuk kita nikmati sendirian atau habiskan bagi diri kita. Tetapi Tuhan mau agar kita menjadi saluran berkat kepada orang yang membutuhkan. Sebab kita dipanggil untuk hidup menjadi saluran berkat bagi sesama agar Tuhan Yesus dimuliakan. Ingatlah bahwa setiap hari Tuhan menyediakan kesempatan bagi kita untuk menjadi saluran berkat. Pergunakan itu kesempatan. Pergunakan kesempatan. Dan lakukan dengan setia. Sebab upah yang menanti kita yang akan dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, Galilea itu juga berarti, saudara, tempat di mana pemulihan terjadi. Pemulihan apa? Pemulihan kasih yang mula-mula. Kita lihat di dalam Matius 26 ayat 32. Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu kemana? Ke Galilea. Artinya secara tegas kedua orang malaikat itu yang mengatakan kepada murid-murid ketika Yesus bangkit itu mau mengingatkan kembali tentang Galilea. Karena di sana merupakan tempat pertemuan, tempat pemulihan, tempat awal mula. Yesus memanggil murid-murid itu menjadi penjala manusia. Di sana artinya tempat pertama kali murid-murid itu berkata, aku ikut engkau. Saudara, tapi sering kali kekecewaan, sakit hati, kepahitan itu semua menghalangi mereka untuk kembali, saudara, kekasih mula-mula itu. Karena banyak kepahitan, saudara, kekecewaan, sakit hati itu. Itulah panggilan untuk murid-murid ini untuk kembali untuk pemulihan hati. Karena semua kekecewaan, sakit hati, dan kepahitan itu semua adalah masalah hati. Di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 32 kita lihat di sana diceritakan tentang dua orang murid, yaitu Kleopas dan murid Yesus yang berjalan pulang ke kampung nama Ewas. Kenapa mereka pergi ke sana? Itu karena satu kekecewaan. Mereka berharap bahwa Tuhan Yesus itu bisa untuk menjadi pemimpin bangsa, melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi tidak demikian.
Mereka lihat Tuhan Yesus disalibkan, seolah-olah kalah. Kleopas dan temannya merasa gagal, kecewa, apa yang diharapkan tidak terpenuhi. Kalau saudara lihat di bagian lain, di Yohanes 21, diceritakan saudara ketika itu, Petrus ini saudara menjadi orang yang telah menyangkal Tuhan. Mereka gagal, mereka merasa kecewa, mereka balik ke dalam pekerjaannya. Dan Petrus dan murid lain kembali ke profesi lama, yaitu menjala ikan. Kalau saudara lihat, pada waktu saudara baca Yohanes 21 ayat 3, di sana saudara tulis, Petrus bilang, ayo teman-teman, aku akan kembali menjala ikan. Mau ikut? Semua murid-murid yang lain bilang, aku ikut, aku ikut. Saudara, mereka kehilangan fokus mereka. Tapi ketika mereka sedang menjala, dari sepanjang malam mereka menjala, mereka tidak dapat apa-apa. Dan ketika itu mereka mendengar satu suara yang berkata, hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Apa yang mereka jawab? Tidak ada. Lalu saudara, sang suara itu berkata, lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Saudara, perlu dicatat di sini, bukan soal kiri dan kanan, tetapi di sini berbicara tentang bukan lempar ke kanan atau ke kiri itu saudara, tetapi perintahnya lempar ke kanan ini menunjukkan perlu ada satu ketaatan. Ketaatan adalah mendengar dengan tepat perintah Tuhan dan meresponinya dan melakukannya dengan tepat sehingga hasilnya adalah keberhasilan dan kemenangan. Jadi Tuhan pulihkan saudara. Pulihkan apa? Pulihkan daripada iman mereka, kepercayaan mereka yang telah hilang itu. Sehingga pada waktu mereka lempar jala mereka ke kanan, apa yang mereka dapat? Tuhan juga memulihkan pengharapan mereka yang telah hilang. Mereka mulai ragu, mulai bimbang. Ketika mereka tarik jala mereka itu, apa yang terjadi? 153 ekor ikan mereka dapatkan. Inilah jaminan Tuhan. Nah saudara, setelah kejadian semua itu, Tuhan Yesus juga telah membuat ada roti bakar. Ambil, dia bilang, beberapa ekor ikan. Ketika mereka telah selesai makan, secara pribadi Tuhan Yesus di dalam Yohanes 21 ayat 15 secara pribadi dia ngomong sama Petrus, hai Simon anak Yahya, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Simon Petrus bilang, oke, aku mengasihi engkau. Engkau tahu isi hatiku, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan bilang, gembalakanlah domba. Saudara lihat, di Galilea ini Tuhan memulihkan orang yang kecewa, orang yang sakit hati, orang yang menyangkal, merasa nggak berarti, kepahitan. Dia harus kembali ke Galilea, saudara, untuk Tuhan menunggu di sana, siap untuk dipulihkan. Jadi saudara, ketika malaikat berkata Galilea ini, malaikat mau mengingat murid-murid Tuhan untuk engkau ingat kasih yang mula-mula. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang berkata, Tuhan, aku ini tidak membutuhkan engkau, ya, tidak membutuhkan engkau hanya untuk memberkati aku. Artinya dia katakan gini, Tuhan, aku tidak hanya membutuhkan engkau, tapi aku selalu merindukan engkau. Aku rindu bergaul engkau, aku rindu hadiratmu, aku sungguh-sungguh mengasihi engkau. Engkaulah segala-galanya di dalam hidupku. Nah saudara-saudara, kalau hal ini terjadi, maka saudara, apa yang malaikat katakan ini terjadi dua bagian. Itu bagian yang pertama, hai orang Galilea, mengapa engkau melihat ke langit, memandang ke langit? Yesus yang terangkat ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya.
Yang kedua, dia memberitakan saudara bagian kedua bahwa Yesus yang terangkat itu akan datang kembali. Nah, Yesus ini yang terangkat ke sorga akan datang kembali. Saudara, Tuhan Yesus pernah memperingatkan setiap orang percaya ketika itu murid-muridnya tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Agar setiap orang dapat mencontoh bagaimana mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangannya. Tadi telah diberitakan bahwa jangan berhenti mencari Tuhan. Saudara, mempersiapkan diri. Dan saudara, 5 gadis bodoh ini, siapakah 5 gadis bodoh ini? 5 gadis bodoh adalah orang yang percaya tetapi tidak mempersiapkan diri dengan baik. Menyongsong kedatangan Tuhan. Tetapi saudara, 5 gadis bijaksana itu berarti orang yang percaya, mempersiapkan diri, bahkan dia berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. 5 gadis bodoh juga berarti orang percaya mendengar firman tetapi tidak melaksanakannya. 5 gadis bijaksana melambangkan orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, menerapkannya di dalam kehidupannya sesegera mungkin. 5 gadis bodoh berarti orang percaya tidak menjaga, saudara, pelitanya itu, ya, obornya itu tetap menyala. Tetapi 5 gadis bijaksana itu menjaga pelitanya tetap menyala dengan mempersiapkan cadangan minyak. Pelita adalah gambaran daripada firman Tuhan. Minyak adalah gambaran daripada Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Karena saudara, pelita pada waktu zaman itu adalah seperti obor. Jadi setiap saudara ada waktunya minyak itu harus diisi. Karena itu tidak bisa untuk saudara, minyaknya tidak bisa mencukupi untuk sepanjang malam. Jadi obor itu setiap beberapa waktu harus diisi lagi. Wanita atau gadis bijaksana itu mengerti itu, makanya mereka membawa buli-buli berisi minyak cadangan. Tapi yang bodoh tidak. Saat sangkakala kedatangan Tuhan berbunyi. Kelompok 5 gadis bodoh yang tidak menyediakan, bahkan tidak memperdulikan ada minyak atau tidak. Tiba-tiba dia menyadari, kaget. Dia menyadari bahwa mereka telah berbuat kesalahan. Dan bahwa ternyata mereka memerlukan minyak urapan Roh Kudus. Maka mereka berusaha untuk mencari, namun sudah terlambat. Ketika mereka datang kepada yang bijaksana, minta tolong bagi dong. Yang bijaksana ini mengerti kalau dibagi berarti dia dan yang bodoh pun sama-sama tidak akan mencapai. Itu sebabnya dia bilang, sudah kamu cari aja ke dunia. Cari aja ke penjual minyak. Tapi apa yang terjadi? Setelah yang bodoh ini pergi dan mereka kembali, mempelai itu sudah datang. Jadi saudara, kelompok mana engkau? Saudara menjadi orang yang gadis bodoh atau gadis yang bijaksana yang mempersiapkan segala sesuatu? Saudara sendirilah yang paling tahu. Selagi masih ada waktu, saya mau katakan, mari kita koreksi diri kita. Dan jadilah seperti gadis yang bijaksana itu, yaitu gadis yang terus mengejar dan mengasihi Tuhan. Terus mengejar dan mengasihi Tuhan. Dan dia hidup menjadi saluran berkat setiap hari. Setiap ada kesempatan, dia peka akan semua itu dan menjadi saluran berkat. Juga Tuhan itu dibuatnya menjadi tempat segala-galanya. Engkau segala-galanya bagiku, itu katanya. Nah saudara, jadilah hidup menjadi gadis bijaksana yang selalu penuh dengan Roh Kudus. Kalau hari-hari ini kita sedang merayakan, saudara, Tuhan Yesus berjanji bahwa kedatangannya sudah singkat. Sekali lagi saya katakan,
Tuhan Yesus katakan kedatangannya sudah sangat-sangat dekat. Dia akan datang segera. Doaku saudara, jangan seorang pun yang ketinggalan karena kekecewaan, karena kemarahan, karena kepahitan terhadap orang lain. Tuhan Yesus mau memulihkan kasih saudara. Dia memanggil saudara, aku menunggu engkau. Jadi ingat saudara akan kasih mula-mula kita. Kalau hari-hari ini engkau mulai tawar, engkau mulai suam-suam, mulai tidak semangat untuk melayani Tuhan. Ayo bangkit, bangkit, minta akan janji Tuhan itu. Minta apa? Minta janji Tuhan. Karena Tuhan berjanji untuk mengirim Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Penolong, agar kita siap menanti kedatangannya yang kedua kali. Bersediakah saudara menerimanya? Kalau saudara bersedia, dimanapun engkau berada, engkau boleh menaruh tangan kirimu di dadamu. Angkat tanganmu. Kita berdoa. Buka hatimu dan katakan, Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Aku terima untuk janjimu mengirim Roh Penghibur Penolong itu. Aku memerlukan Roh Kudus. Aku memerlukan pengurapannya setiap hari. Karena aku tidak sanggup berjalan sendiri tanpa pertolongan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berjanji dan engkau menepatinya. Dan kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kami berjalan di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Berdaulatlah atas hidup kami. Mulai saat ini, mulai hari ini, seterusnya. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu lah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kurala basikara bara 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 bara. Kurala bara 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 bara. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Tuhan, pada siang hari ini kami bersyukur kepadamu atas ibadah kami yang sudah selesai pada siang hari ini Bapa. Sungguh Engkau begitu baik memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan firman yang sudah ditabur pada pagi siang hari ini boleh tumbuh di tanah yang subur. Boleh kami pakai Bapa agar kami boleh mengenal Engkau lebih lagi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dia lebih lagi, Engkau pakai lebih luar biasa lagi Bapa. Urapi dia, berkati keluarganya, istri, anak-anaknya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Bapa buat gembala sidang kami, Pak Niko dan keluarga besarnya. Biar Tuhan penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna bagi gembala kami. Bapa, kami percaya Engkau luar biasa memakai dia untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Kau pakai dia sebagai messenger Third of Pentecost. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan gembala sidang kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya gembala sidang kami aman di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat gembala kami, Gembala GBI Petukangan, Pak Agus Sucipto. Biar Tuhan Engkau memberkati dia, Engkau mengurapi dia. Dalam setiap aktivitas di dalam pelayanannya kami percaya Tuhan. Urapan-Mu itu senantiasa luar biasa bagi gembala kami. Walaupun usianya sudah banyak kami percaya Engkau tetap memakai dia. Engkau membawa dia terbang tinggi bagai Raja Wali. Terima kasih Bapa, berkati Mami Ambar, berkati anak cucu mantunya semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna bagi keluarga gembala kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat negara kami Republik Indonesia. Kami bersyukur Engkau tempatkan kami ada di Indonesia. Berkati Presiden dan Wakil Presiden. Ada roh hikmat dari surga senantiasa bagi Presiden dan Wakil Presiden kami. Agar dia mengambil segala kebijakan untuk negeri ini. Biarlah Tuhan benar-benar hikmat dari Tuhan yang dia pakai. Sehingga Indonesia Bapa penuh dengan kemuliaan-Mu.
Di Pentakosta ketiga ini kami percaya kemuliaan-Mu itu ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan kami percaya Tuhan di Indonesia, Tuhan tetap berdaulat atas Indonesia. Berkati pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah. Kami percaya ada roh takut akan Engkau yang melingkupi mereka. Sehingga Indonesia boleh dibawa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Omikron dan resesi ekonomi. Kami katakan diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia akan selesai di dalam pandemi ini. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia akan Tuhan pulihkan. Karena Engkau Allah yang memelihara Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu yang pada siang hari ini sudah datang beribadah kepada-Mu walaupun di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Bapak, hadirat-Mu ada di rumah mereka masing-masing. Dan Tuhan, kemuliaan-Mu ada melingkupi mereka. Engkau memberkati semua jemaat-Mu yang beribadah, yang masih setia beribadah kepada-Mu Tuhan. Biar Bapak keluarga demi keluarga, Engkau yang memberkati mereka. Engkau memulihkan keluarga mereka Tuhan Yesus. Anak-anak mereka Engkau peliharakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampunkan kami Bapak akan segala kekurangan, akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Agar kami boleh layak Tuhan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.